Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonel 88. Teman-teman semuanya, tepatnya jam setengah 3 sore orangnya sudah datang ke sini. Janjiannya jam 5 tapi beliau sudah datang. Oke, kita bahas aja langsung pesanan Om Guntur dari Semarang, Jawa Tengah. Dan ini request warna putih ya, warna putih mutiara. Dan ini sudah berikut dengan cabut berkas. Alias dari sini untuk berkasnya udah kita cabut, nanti tinggal dimasukin aja ke samsat yang dituju, nanti akan keluar plat daerah sama atas nama sendiri ya. Artinya itu sudah berikut dengan balik nama. Grand total nih habisnya semuanya di 121 juta rupiah, unitnya 2014 ya. Dan apa saja part yang kita pasang sehingga unitnya sudah keren dan sporty seperti gini. Peleknya kita pasang ala-ala anak muda ya. Ikuti terus video ini sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe, dipencet tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate dari Autonel 88, supaya teman-teman nggak ketinggalan ya. Setidaknya bila teman-teman tidak beli di Autonel 88, teman-teman punya contoh-contoh untuk memodifikasi mobil-mobil teman-teman sendiri ya. Kita bahas saja di paket 121 juta rupiah. Sudah berikut dengan balik nama, cabut berkas, unitnya 2014, semuanya sudah kita servis. Nanti saya akan tunjukin di bagian ruang-ruang dan rumah-rumah mesin. Kan banyak tuh para netizen yang selalu komentar. Padahal video yang sebelumnya ada saya bahas tentang di bagian mesin. Tapi tetap aja masih minta ditunjukin di bagian mesin. Oke, nanti kita tunjukin di bagian mesinnya. Teman-teman, di paket 121 juta ini sudah berikut dengan balik nama. Ya, kita pasang di bagian depannya seperti biasa dengan body kit Yaris Hacker. Di sini kita perpadukan dua warna antara di body kitnya. Untuk di bagian kisi-kisi sampingnya kita cat dengan warna hitam, dan berikut untuk di bagian tengah-tengahnya juga sama. Kalau di sini memang sudah warna bawaan dari OEM pabriknya sendiri, ini plastik asli dan dia ada kulit jeruknya ya. Ini nggak kita cat, hanya yang kita cat di bagian body kitnya saja. Untuk di bagian fog lampnya kita kasih dengan warna LED LED. Kita senadakan bagaimana yang ada di headlamp utama, dia itu ada cincin kebiru-biruan, dan di sini juga sama kita kasih dengan cincin warna biru. Nanti saya bahas di bagian headlampnya. Kemudian kita ke bagian DRL, di sini kita kasih dengan LED LED, ada dudukan plat nomor. Nah, kemudian di bagian headlampnya teman-teman di sini kita kasih dengan ala-ala BMW. Hanya yang kebanyakan biasanya kita bikin di sini ada garis 2, tapi beliau requestnya di sini hanya dikasih alis running saja. Jadi teman-teman kalau pesan di Autonel 88 itu bebas request, semaunya temen deh. Pengennya seperti apa, semuanya bisa kita bikin, kita konsepin ya, agar teman-teman semuanya puas. Oke, itu dia mungkin di bagian depannya. Sekarang coba kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, untuk di bagian sampingnya sendiri teman-teman di sini kita kasih kaca film ya, itu udah wajib untuk di Autonel 88. Kemudian retract, ada talang air, dan di sini kita kasih dengan emblem. Nah, untuk peleknya di sini teman-teman keren banget. Ini ala-ala anak muda ya. Biasanya senang dengan pelek-pelek ini ya umur-umur di antara sekitaran 28-29 lah. Ini pakai pelek TE37 warna emas. Kita kasih bautnya dengan warna biru, dan bannya kita kasih ban yang baru ya, agar lebih safety, karena mobil ini akan langsung dibawa sama pemiliknya ke Jawa Tengah, ke Semarang. Oke, atapnya kita cutting stiker setengah body biar kayak ala-ala mobil Mercy yang warna putih atau mobil BMW yang warna putih ya. Pasti atapnya hitam. Kemudian di bagian sampingnya kita kasih stiker. Di bagian sampingnya kita kasih stiker dengan warna hitam ya, yang mengotak di bagian samping dan runcing ke bagian belakangnya. Body kit di bagian belakangnya kita kasih dengan drive 68, kita kasih dengan warna hitam di bagian bawah aerodinamisnya supaya dia lebih terlihat lekukan-lekukan di bagian body kitnya. Jadi kalau misalnya kita kasih dengan warna ini semuanya sama aja kayak yang hambat. Jadi itu kelihatannya kayak yang seperti lurus-lurus aja, padahal di sini itu ada lekukannya teman-teman ya. Makanya kita kasih dengan warna hitam, kita perpadukan warnanya supaya terlihat indah. Oke. Nah, di bagian belakangnya sama, kalau TE37 semuanya itu yang motif seperti gini, dia peleknya modelnya rata. Ini tuh untuk mobil untuk dipakai ring 16, pelek rata gini tuh lincah banget. Ya, tarikannya itu kenceng banget. Tarikan awal maupun tarikan di pertengahannya. Oke. Kita kasih strip hue, kemudian spoiler gawang Civic Turbo kita kasih. Jadi ini cocok banget dengan body kit yang drive 68, karena dia memang banyak liak-liuk lekukan pahat-pahatannya ya. Dan kemudian untuk di bagian stop lampnya di sini kita kasih dengan ala-ala Mustang. Jadi dia itu ada corak dua warna merah contreng yang besar di bagian kanan dan meruncing ke bagian arah kiri. Udah kita smoke juga, jadi terkesannya gahar banget. Ada emblem Vios TAD Sportivo, kemudian di sini ada kamera mundur dan dudukan plat nomor. Kemudian di sini kita kasih dengan cutting stiker juga di bagian
bumper bagasi belakangnya. Dan body kit belakang seperti tadi yang kita bahas, saya kasih dengan drive 68 dan kita tambahkan dengan DRL ala-ala Lamborghini. Jadi dia itu ada panah-panah di bagian sampingnya 1, 2, 3, 4, 5 dan mengalir seperti air bila kita standby dan nyalakan seperti gini. Dan dia kita perpadukan lagi agar dia lebih konsepnya lebih masuk semua ya. Biar lebih looks kelihatannya, kita kasih dengan exhaust double muffler dan dua-duanya aktif. Dan di sini knalpotnya bukan hanya imitasi saja, tapi benar-benar nyala kita bikin dua-duanya. Tuh. Oke. Dan ini dia di bagian samping sebelah kanan semuanya sama. Jadi kita bikin itu nggak ada yang belang-belang ya. Jadi sama semuanya bagaimana yang teman-teman tadi saksikan yang ada di sebelah kiri. Dan mobil ini sudah full kita restorasi di bagian interiornya. Mari kita lihat sekarang. Nah teman-teman, di bagian dalamnya ini memang gahar habis karena di sini kita konsepin dengan full black, tetapi tetap kita kasih dengan ornamen woodsnya. Jadi itu looks di bagian dalamnya itu enak banget ya, untuk ditumpangin atau misalkan untuk di bawah setir ya. Karena kenapa di sini teman-teman, untuk joknya saja di sini udah full kita custom dengan ala-ala model mobil sport. Karena di sini di bagian punggungnya full kita jahit mengotak ya, bagian punggung sampai di bagian punggung di belakang kita ini. Jadi kalau kita duduk itu empuk banget. Karena itu kayak kita duduk kayak dipijit-pijit ya. Dan kemudian di sini beliau minta di request dengan warna silver abu-abu. Kan kebanyakan di sini kita kasih dengan warna merah yang pada umumnya yang kita kasih. Hanya katanya beliau biar nggak sama dengan yang lain, minta dikasih dengan warna list abu-abu saja. Dan kemudian untuk di bagian sampingnya kita kasih dengan warna karbon. Jadi di sini kita perpadukan antara 3 warna hitam biasa, warna hitam karbon dan juga warna silver abu-abu. Dan di sini di kain persneling juga sama, kita kasih dengan warna karbon. Di sini warna hitam, di sini ada karbon lagi. Dan ini untuk di bagian door trim sama di bagian dashboardnya semuanya full kita kasih dengan warna hitam. Karena kenapa? Kalau misalnya kita kasih dengan warna golden bead atau kita cat di bagian dashboardnya, maka itu akan kurang senada sepertinya ya, agak belang. Jadi kita kasih full black aja. Hanya di sini kita tambahkan biar kelihatan manis, kita kasih dengan panel wood ya di bagian armrest, kisi-kisi, dashboard, double din, AC, speedometer dan juga armrest yang ada di bagian kedua pintu yang ada di bagian belakang. Kita lengkapi lagi nih dengan double din yang 10 in dan dia sudah Android dan didukung lagi dengan setir Vios TRD Sportivo. Jadi untuk mengatur instrumen yang ada di bagian double din ini sudah enak banget. Jadi teman-teman udah nggak usah repot-repot untuk memainkan tangan ke bagian double din. Sepertinya agak sedikit risih ya kalau misalnya kita lagi nyetir kecepatan tinggi maupun lagi macet. Jadi mata kita itu seperti terbagi, jadi harus fokus. Kalau gini kita bisa sambil jalan, bisa kita dengerin sendiri bagaimana suaranya besar atau enggak, kita langsung mencet aja gitu ya kan. Dan ada tombol untuk mengangkat dan mematikan telepon juga untuk di bagian setirnya. Dan di sini kita kasih dengan nama privasi beliau. Nah kalau yang ini berbeda, kita kasih hanya di bagian samping sebelah kanan saja. Jadi beliau itu katanya biar nggak sama dengan yang lain. Kalau yang lain kemarin kita bikinkan 2 antara pilar kanan dan kiri, tapi ini kita bikin yang kanan saja. Oke. Dan mobilnya juga udah kita lengkapi dengan start top engine button. Jadi bisa dinyalakan dari luar, tetapi teman-teman harus dipastikan dulu, jangan kalau misalkan mau di starter engine itu harus tunggu jeda ya. Tunggu jeda dulu sampai dia benar-benar sudah normal kelistrikan. Bagaimana teman-teman kalau misalkan seperti mau mobil mewah pada umumnya ya, jadi nyala kelistrikan normal semuanya baru dinyalakan tombol engine startup buttonnya. Kalau enggak, kalau misalkan langsung dipencet dia itu masih belum normal, maka dinamo starternya akan nempel. Kalau nempel itu kalau teman-teman nggak bisa dimatikan, bisa ngebul. Jadi cara mematikan itu teman-teman tinggal paksain mati secara manual, masukin gigi 5, tarik handle rem dan itu jangan dilepas, cabut aki baru bisa dinamo starter bisa balik kembali. Itu nggak akan rusak sih teman-teman, hanya jangan terlalu lama aja dibiarkan. Kalau terlalu lama maka dia akan rusak dinamo starternya. Seperti itu edukasi teman-teman jika memakai startup engine button ini. Hanya kalau misalkan menurut saya sih ya bagus-bagus aja sih, memang tergantung hobinya masing-masing. Oke. Mungkin itu saja untuk di bagian dalamnya. Dan di sini udah kita pasang juga dengan TV headrest monitor untuk di bagian belakangnya. Dan jok semuanya full custom untuk di bagian plafon, pilar semuanya sudah kita custom. Oke. Nah, teman-teman itu dia keseruan kita membahas pesanan Om Guntur dari Semarang, Jawa Tengah ya. Jika teman-teman pengen pesan untuk paket lebaran, kalau sekarang masih bisa, slotnya masih ada karena waktu masih sekitar lebaran itu masih ya 2 bulanan lagi lah kalau misalkan mau ngambil paket upgrade. Karena kalau misalkan menjelang lebaran, kalau untuk paket upgrade itu pasti agak sedikit lama proses pengerjaannya, karena itu ngantrinya itu
banyak banget. Jadi kalau misalkan hanya paket-paket elegan aja sih masih bisa ya dikejar 10-15 hari. Oke, cara pemesanannya gampang banget teman-teman. Telepon saja langsung, nomor telepon ada di bagian deskripsi. Masukkan DP 5 juta rupiah, lalu kirimkan KTP. Nanti unit ini akan saya pilihkan sesuai keinginan teman-teman. Panas banget. Warna dan tahunnya. Kemudian nanti kita servis, kita tune up. Setelah beres tune up, baru kita naikkan upgrade ya, sesuai keinginan teman-teman dan requestnya, konsepnya pengen seperti apa ya. Alamat kita di Pool Bluebird Palmerah, Jakarta Selatan. Perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Oh ya, tadi lupa satu lagi. Nah, setelah beres di upgrade baru teman-teman pelunasan. Unitnya bisa diambil ke pool seperti punya Om Guntur ini. Kalau tidak, kita kirim pakai ekspedisi yang ada asuransinya. Jadi aman semuanya ya. Jadi semuanya safety. Walaupun teman-teman transaksi secara online, aman semuanya ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, ditekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Autonep Palawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Autonep Palawan. Mantap, gas show. Oke, berangkat satu lagi si putih ke Semarang, Jawa Tengah. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan dan sukses selalu untuk pemiliknya. Mantap. Oke Om ya, terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Yuk berkabar kalau ada apa-apa. Mantap. Si putih mutiara langsung gas ke Semarang. Jos.